Halo saudara. Halo sana Angrala. Halo saudara. Halo Cuk. Sudah boyo kan? Udah. Jadi di video pertama tadi kan bahas mengenai PSDKU, pengenalan maksudnya kayak pengenalan PSDKU UNER Banyuwangi itu kayak gimana, terus kegiatan Ormawa kayak gimana, fasilitas kampusnya kayak gimana. Habis itu pokoknya tentang PSDKU secara umum udah dibahas di Awal. video yang pertama. Nah, di video yang kedua kali ini bakal bahas tentang lebih ke prodi kedokteran hewan sih. Prodi pendidikan kedokteran prodi pendidikan dokter hewan. No. PSDKU Sekarang Banyuwangi. diganti menjadi prodinya itu Apa namanya? S1 kedokteran hewan. S1 pendidikan dokter. No. Kampus Banyuwangi. No. S1 kedokteran hewan K titik Banyuwangi. Yeah. Ya pokoknya itulah pokoknya itu bidang kedokteran hewan di PSDKU bidangnya UNER K Banyuwangi. itu katanya Kabupaten Banyuwangi. Ya, pokoknya inti itu. Ya udah bidangnya bukan kampus ya. ya bidangnya veteriner. Bidangnya vet. Nah, jadi kita bakal lebih bahas ke kedokteran hewan sih, prodi kedokteran hewan yang ada di sini gitu. Ayo, aku nanya dulu, siapa yang suka dengan hewan-hewan? Silakan komen di bawah. Ayo, suka siapa yang kucing. suka hewan? Terus komentar di bawah. Aku nggak suka sih. Gak ada yang Nah, nanya. terus ngapain masuk kedokteran hewan? Suka ternak aku soalnya. Oh, dia suka ternak. Emang ternak bukan Emang ternak hewan? bukan hewan? Bukan beda loh ternak sama hewan. Mana beda. sama? Ternak itu hewan yang dipelihara. Kan hewan. Ada- Hewan itu Hewan. Jadi, Ya ampun, Hewan. udah jangan diributkan ya. jadi karena saya dulu SMP jadi. Masa ternak sama bukan ternak hewan? itu beda. Jangan dengerin Riana aja. Diksinya beda. Ya, Beda ya. ya, oke. Ya, oke, Nah, jangan jadi abaikan. sedikit intermezzo tadi. Ya nggak apa-apa. Ya udah, mengenai adanya kedokteran hewan di sini. Siapa yang mau jawab? Adanya kedokteran hewan di PSDKU UNER Banyuwangi. Komting kita. Ya udah. Silakan, Komting. Adanya kedokteran hewan di Banyuwangi. Itu mungkin sama dengan prodi-prodi yang lain. Kenapa bisa ada di Banyuwangi? Karena dilihat dari potensinya di Banyuwangi itu sendiri sangat potensial ketika Suara kencang. ada prodi atau fakultas kedokteran hewan di Banyuwangi. Karena di Banyuwangi sendiri itu kan masih dari sektor peternakan pun masih punya andil di sini gitu. Jadi ketika kedokteran hewan di Banyuwangi itu sangat mendukung dari sektor peternakan itu sendiri. Ya, jadi gitu. Ya. Kedokteran hewan dibuka di PSDKU UNER Banyuwangi karena berdasarkan potensi yang ada di Kabupaten Banyuwangi sendiri gitu, sesuai kebutuhan dari keinginan Pemkab lah gitu. Iya. Terus yang mau bahas tentang apalagi ya setelah dibukanya? Setelah dibuka baru langsung mahasiswa. Oh iya, angkatan pertama. Mungkin mau dibahas tentang angkatan pertama dulu, cerita kayak gitu-gitu. Angkatan pertama sudah lulus. Ya, yeay, selamat ya buat kakak-kakak yang angkatan 2014. Dan Ya. sudah menjadi dokter hewan. Iya. Ya, itu alumni kita yang dari Ini PSDKU pertama UNER ya. Banyuwangi. Ini pertama di Banyuwangi. Luar biasa. Jadi Mereka itu udah memberikan pengalaman banyak untuk kita yang di sini. Itu benar-benar kayak apa ya? Angkatan pertama, angkatan 2014, terus sekarang udah jadi dokter. Gila banget. Pengalaman mereka udah lebih dulu daripada kita gitu. Terus langsung kehidupan kampus aja kali ya, kayak kehidupan kampus apa akademiknya? Mungkin lebih ke kampus dulu aja. Beda. Mengenai kampus, gimana kedokteran hewan di PSDKU UNER Banyuwangi, gimana ya? Cukup banyak kesulitan sih. Siapa yang mau cerita tentang gitu? Silakan. Mungkin dari awal ya. Menurut sendiri di pikiran sendiri-sendiri. Iya, ya udah. Ya, Pendapat gantian. siapa dulu? Udah, Komting. Kalau Komting dari angkatan aku 17. sendiri sih mungkin kedokteran hewan sendiri ya kan kampusnya kita dulu kan Kemang ya istilahnya. Kemang. Iya. Kan Kita- dulu sampai Sampai sekarang. sekarang agak numpang. Iya, 2019 oh, iya, sampai iya. video Jadi ini cukup tahu ya Kamp sampai itu sekarang kita masih numpang. masih numpang ya. Nah, kita Bukan masih kampus numpang sendiri. serangannya. Jadi arahnya di Banyuwangi ini sendiri kita mahasiswanya dulu baru kampusnya masuk. Iya. Jadi itu anehnya. Jadi FK sendiri di Banyuwangi itu kan kita dulu numpangnya kan di Giri ya, sama Giri gitu. Iya, di sekolah yang ada di Banyuwangi. Iya. Itu kayak di Semagi salah satunya, terus ada juga di SD Model Sobo. Jadi
Jadi dulu kalau nggak salah ya ceritanya itu kita menggunakan untuk fasilitas akademik itu kampus sendiri ya itu kita menggunakan gedung di Semagiri. Habis itu kita menggunakan gedung di SMA Gelaga. SMK ya SM1 Gelaga Ya, juga Gelaga. dulu Ya, gitu jadi- yang kayak udah dibahas di video pertama tadi. Nah ya, jadi Terus? tapi kalau sekarang ya kalau FKH sendiri itu untuk tempatnya kita tetap di sini. Iya, di kampus Cuman sendiri. hanya aku tadi sama FKM ya yang di Sobo. Ya. Dan juga kalau kehidupan perkuliahan mungkin sedikit apa namanya ya, ketika kita bandingkan sama Iya. di Surabaya mungkin sedikit miris gitu. Ya tergantung kitanya lagi sih nanggepinnya kayak gimana. Iya. Katanya sama tapi ya nggak ada. Ya untuk akademiknya itu katanya sama dengan Surabaya, itu nggak sama sekali. Jangan digoyangin, balikin lagi. Oh, ada aja. Lagi ada. Sorry. Maaf ya, kesalahan teknis. Error. Sorry, ada yang jahil. Ya itulah, jadi kalau mengenai akademiknya yang didapatkan di kedokteran hewan PSDK UNER Banyuwangi itu nggak sama dengan yang di kampus induknya itu di yang utama Surabaya. Mengenai fasilitas sih, yang kayak dibilang di video pertama mengenai sarana kita emang numpang karena itu, jadi kita nggak sama lah gitu. Tapi kalau untuk kurikulum ya sama, karena terstrukturnya tetap patokannya itu ya dari Surabaya. Kalau masalah kurikulum, SKS-nya apa, mata kuliahnya apa masih sesuai dengan Surabaya. Dosennya di sini juga baik-baik lah. Oh iya, Dosennya ramah. Cuman bedanya sih kualitas mengajar ya. Dosennya di sana semua. ditonton nggak? Enggak apa kan kita Lebih bagusnya di sini tahu dosennya mengajar, yang di sana kan dosennya kan tua-tua. Ya, Terus kak pendapat mereka beda-beda ya, Re. Ada yang bilang dosennya Ya, karena lebih pendapatnya muda. beda-beda. di sini tuh muda-muda terus agak ya keren-keren gitu lah ke mengajar. Ya, kalau Tergantung pendapatnya pengalaman. Mbak Hilda itu kalau dosennya muda-muda Sesuai lebih dengan nyaman belajarnya. pengalaman Kalau pribadi. katanya Bang Burhan, kalau sama dosen yang muda-muda itu ya katanya banyak kekurangannya itu dari pengalamannya gitu. Jadi kayak penyampaiannya juga Jadi masih intinya perlu dievaluasi sesuai lagi. dengan- Ya kan setiap orang kan pasti juga ada kelebihan dan Oke, kekurangannya. tergantung teman-teman yang melihat aja gitu. Ya. Dari sudut pandang mana. Ya kalau teman-teman kuliah di kedokteran hewan PSDK UNER Banyuwangi, jadi tergantung kalian tanggapinnya gimana lagi gitu. Tapi kalau dari Mbak iya sih, kan cewek. Emang aku Mbak jawab. Mandi, Mbak Mandi silakan. Kalau Mbak Putri sendiri kalau mengenai kayak dosen-dosen akademiknya di FKH kayak gimana? Kalau di UNER Banyuwangi? Sebenarnya masalah PSDK. dosennya sih nggak ada masalah sih, cuman ya tergantung dari masing-masing individu bagaimana mereka membawakan materi tersebut. Ya, kalau dosen. Kalau dosen. Kalau fasilitas belajar akademiknya? Jangan tanya kok. Ya. Iya. Kalau fasilitas mungkin ya udah tahu lah ya dari Ya. penjelasan awal. Iya. Yang ditanya siapa, Kita yang jawab siapa. numpang. Bisa diem nggak? Ingat ya, kita numpang. Iya. Jadinya ya gitu. Ya Mungkin fasilitas. nggak tahu lah. Iya, gitu kan. Ya, kan kepo silakan di PC saja saya di bawah. Oke. Oke gitulah. Sudah bertahan dari tahun berapa? Ya, lanjut. Mengenai FKH udah. Isi vlog kita kepo ini omongan apa? Enggak usah. Diem nggak? Kasihan mereka. Enggak apa-apa. Tentang FK udah, tentang akademiknya, sarana, fasilitas, pokoknya berkaitan dengan akademiknya FK udah ada gambaran lah kira-kira gitu. Kalau mengenai fasilitas sih, kalau mengenai fasilitas sama dosen-dosennya. Nah kalau mengenai akademik yang kayak sistem kurikulum gimana? Terus kayak suasana kelasnya, praktikumnya, mungkin ada yang mau berbagi cerita? Siapa? Silakan. Ayolah. Menurut saya, yang paling saya suka waktu praktikum, karena praktikumnya di sini sama di Surabaya itu berbeda. Ya, praktikum di PSDK UNER Banyuwangi sama yang di kampus Surabaya itu suasananya sih beda. Sama fasilitas ruangannya kan udah jelas beda, suasananya pastinya juga beda. Ya walaupun labnya tuh tidak seluas yang di Surabaya, tetapi Kita bisa merasakan praktikumnya itu.
alat-alat seperti mikroskop, Terus? lalu Kayak nggak usah. media, lalu Apalagi dan lain-lainnya. Intinya tuh kita Intinya nggak praktikum rebutan, ya. praktikum tuh nggak rebutan, kita bisa Kalau di Surabaya itu satu mikroskop itu bisa 10 orang, tapi Ya. kalau di Banyuwangi itu satu mikroskop itu juga efek dari apa sih? Kita jumlahnya di sini di PSDK Unar Banyuwangi itu dikit. Iya. Terus satu kelas Kelas. ya terlikat. PDF. Oke, satu angka Santai. perangkatan itu nggak sebanyak di Surabaya sampai 5 kelas. Kalau di sini kan cuma satu kelas per angkatan. Jadi lebih gampang, lebih mudah gitu. Ya karena kelebihan itu ada di sini pasti ada kekurangan juga. Udah Mungkin lah, dari lanjut. segi itu ya, dari segi suasana kelas ya mungkin seperti yang sudah dijelaskan tadi. Cuman oh ya saya lupa sih menjelaskan yang Apa? dari segi mata kuliah ya. Karena setahu aku sih semester 6 atau semester 7 ya itu kita kayak radiologi itu kita dari segi praktikumnya Oh, kita iya. kurang mudah gitu. Ya beberapa mata Ada kuliah beberapa mata kuliah yang terlaksana kurang apa ya? mungkin maksimal di sini. Kurang maksimal di Karena sini. di sini nggak ada Beberapa mata kuliah. Karena di sini mungkin lebih ke praktikum klinis ya. Jadi kita nggak ngelakuin Juga secara langsung. kayaknya kalau praktikum yang lebih lengkap sarananya memang benar di Surabaya. Tapi kalau buat suasana dapat Praktikumnya. feel praktikumnya ya di sini tuh lebih enak. Nah, satu contoh lagi, mata kuliah Diaklik, kita sangat kekurangan sekali Apa? untuk bahan bahan praktikumnya. bahan praktikumnya seperti hewan-hewannya. Ya di Dan sini itu praktikumnya selalu di kelas dan sangat tidak kondusif sekali. ya di sini juga ada sih namanya katanya itu teaching farm. Tapi sarana kayak pembelajaran hewan-hewannya di teaching farm tuh masih minim sih, kayaknya perlu dievaluasi lebih Bukan lanjut ke ini depannya. udah hilang hewannya sekarang. Ya mungkin kalau ke depannya lebih baik bakal ada kayaknya. Tapi nggak tahu sih kalau kalian masuk di sini apakah udah benar-benar lebih baik apa gimana. Yang kita rasakan ini sejak kita rekam video ini Desember 2019 ya kayak gitulah sarananya gitu. Terus itu mengenai mata kuliah udah, mengenai praktikum udah, yang suasana kelasnya udah, dosen-dosennya udah, apalagi ya? Oh iya, biasanya kalau di akademiknya itu jadwal-jadwal kayak kuliah praktikum itu loh. Oh iya. Kadang udah ada jadwal yang tersusun dan itu kendalanya itu di mundur-mundurin jadwalnya kayak deh saya nggak bisa deh gini nak saya nggak bisa bla 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 kayak pengajarnya kadang dokternya kan dari Surabaya gitu jadi harus sesuai jadwal kayak dokternya jam berapa pesawatnya terus sampai tiba di Banyuwangi jam berapa sempet apa enggak gitu atau perlu diundur kapan apakah diundur beberapa jam atau diundur minggu depan kayak gitu jadi agak susah sih gitu untuk menyesuaikan gitu tergantung dosen sama mahasiswa yang bertanggung jawab untuk menghubungi dosen sih komunikasinya kayak gimana gitu itu sih intinya komunikasi lagi kalau untuk ke situ. Terus mengenai jadwal sih kita juga ya karena awalnya terkendala fasilitas ya jadi terkadang kita pakai praktikum itu ya masih ada bentrok lah sama yang prodi lain gitu jadi ya seperti itu sih mungkin lebih ditata lagi sih masalah jadwal dan praktikumnya misalnya lab ini kita pakai jam berapa kayak lebih teratur gitu cuman ya gitulah yang udah kita rasain kayak gitu bentrok jadwal penggunaan fasilitas kedokteran hewan dengan aquaculture ya karena bidang kita sama-sama sains gitu kan jadi perlu fasilitas kayak laboratorium ya bentrok gitu itu karena aquaculture sama kedokteran hewan tuh satu kampus lokasinya itu satu tempat gedungnya sama. Apa lagi ya? Ini udah dibahas lah tadi masalah kita Apa? praktikumnya labnya satu. Sudah telat. Iya, udah tadi Mindek. itu di video yang pertama. Oh sudah di video pertama. Oh iya, ini kan narasumber Jadi, baru. Oh iya, kita Gabung. kenalkan. Silakan Datang Mas, dari namanya Padang siapa? ya tadi jadi pesawatnya telat gitu jadi ya maklumin aja. Oh iya, silakan perkenalkan. Tadi kan Kak Putri udah, aku Oh, udah. iya. Ini Kak Pinda udah perkenalan tadi di video yang pertama. Yang video yang kedua ini kan ada yang baru nih yang datang. Oh, iya. Silakan kenalin Yang dulu. ganteng katanya. Kenalin diri. Telat ya. Oh ya, ini Ya, kenalan katanya. sebatas nama atau ada lagi?
Terserah aja ya. Tolong Anda. kenalnya Terserah Anda. yang dikit aja, takutnya ada yang sembunyi. Oh, Iya, iya. nanti malah ada yang stalker. Iya, kayak kasihan kepoin kan. tiba-tiba yang Terus ngechat. berlain hati gitu. Bukan. Kalau orang udah playboy itu pasti ketahuan banget lah, Ju. maaf ya netizen, maaf. Maaf ya. Tolong dikat. Oh ya, nama aku Burhan ya. Aku dari Padang dan ini Udah, ada. teman-temanku ini. Sudah. Padang, maksudnya itu Padang kan Turak. luas. Ini Turak. Ini Padang maksudnya itu Sumatera Maksudnya Barat ya. dia dari Sumatera Barat, tapi lebih tepatnya tuh di jangan di stop. Padang. Dia dari Padang, tapi lebih Padang. tepatnya tuh di Padang. Kota Payakumbuh, Ya. Oh Padang enggak, saya itu dari Turak. Tanah Datar ya. Kabupaten Tanah Datar. Ya. Ya itu. Kalau aku kan aslinya udah jelas lah dari mana. Aslinya kayak gini ya. Ya. Oh, Ya. dari mana NTB? Enggak lah, bukan dari Papua, bukan dari daerah timur, Oh, tapi itu Maluku? bukan dari Kota Pariaman. Oh, aku baru tahu. Perkenalkan dari Bandung. Iya, sih. Chinese. Kongsi pacai. Ini kok kembali ke sisi Oh, iya, Kita iya. bahas Sorry. apa itu. Enterprise. Jelas sumpah. Iya. Ya udah. FKH mengenai akademik kayaknya yang kita rasakan di PSDK UNER Banyuwangi mengenai bidang kedokteran hewan kayaknya udah berasa lah. Mengenai non akademik kayaknya perlu dibahas deh. Oh ya, ini kan Non akademik kayak pakarnya udah ada di sini, jadi bisa dijelaskan gimana gitu. Nah, jadi di PSDK UNER Banyuwangi pasti kan ada ayo masuk, jangan keluar frame. Jangan keluar frame, masuk. Ya udah. Jadi di PSDK UNER Banyuwangi itu kan ini kan prodi kedokteran hewan. Nah, prodi ini ada himanya. Jadi hima itu himpunan mahasiswa khusus buat satu prodi kedokteran hewan yang ada di Banyuwangi ini. Jadi mewadahi mahasiswa kedokteran hewan yang ada di PSDK UNER Banyuwangi inilah himanya gitu. Nah, itu kan untuk dunia non akademiknya pasti kan lebih ke kegiatan kemahasiswaan sih, kayak organisasi dan lain-lain gitu ya. Untuk melakukan kegiatan di luar kampus kayak Iya. bikin seminar, kayak bikin kegiatan pengabdian gitu atau penyuluhan dan lain-lain. Gitu. Terus untuk himanya selama ini kan hima kan mewadahi kita mahasiswa kedokteran hewan. Hima kan mewadahi kita yang di PSDKU ini. Jadi kalau yang aku rasain sih kayak gimana gitu. Misalnya kita udah ospek di Surabaya, terus kita udah lakuin ospek PKKMB, terus ikuti ospek fakultas juga di fakultasnya kita. Tapi kitanya kan nggak ikut ospeknya PDKV. Kalau di kedokteran hewan yang di Surabaya itu ada namanya PDKV. Nah, kita sebagai PSDKU ya nggak ada ikut PDKV. Akhirnya kita udah ikut ospek di Surabaya yang bagian PKKMB, kita masih belum dianggap sebagai bagian dari FKH yang di Surabaya. Ya alasannya kita nggak punya kartu KM, Apa tuh, KM? kartu keluarga mahasiswa Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Airlangga gitu. Walaupun kita prodinya PSDKU ini masih satu fakultas dengan yang Surabaya, karena kita nggak ada kartu KM tadi, jadi kayak apa yang kita butuhin ke fakultas tuh masih kurang terwadahi juga gitu. Jadi gitu. Jadi ya gitulah kendalanya, karena kita juga LDR-an kan, Surabaya dengan Banyuwangi gitu. Gitu. Bisa ya kalau LDR-nya. Iya. Terus kalau ngabarin itu kalau kalian mengenai Bisa kayak dicari. hak-hak yang kalian butuhin mengenai anggotanya FKH sih gitu. Terus kalau untuk kegiatan kemahasiswaannya mungkin di HIMA itu ada proker-proker semacam ngadain seminar ya. Ya, benar. Mungkin bisa dijelasin Mbak Indah kayak gimana? Tahu kan seminarnya? Ini loh seminar kayak wah senior saya udah lama di sini. Seminar yang pernah Masa saya nggak tahu ikutin sih? cuma seminar yang dasar kambing. pernah ada kayak perasaan. Ya gimana? Seminar apa yang pernah saya ikutin? Ya, seminar itu yang pernah Senas. saya tahu itu Senas. Senas kemarin. Zoonosis. Ada yang awal-awal tahun satu. Jadi gini ya, seminar itu dari awal saya ikuti itu ada seminar AFES Kuku. itu. Jadi kayak Iya, kuku. ada apa? Dengerin Afes. dong. Erlangga Veterinary Science. Hah? Jadi itu kayak ada AFES, ada kuku juga. Jadi kuku itu kayak kastrasi Bukan kuku itu kuda. untuk kuda. Ya. Jadi ada juga kemarin tuh baru-baru ini ada seminar nasional Cesar kambing. Dasar kambing. dan itu terbuka untuk umum ya dari seluruh
mahasiswa Fakultas Kedokteran se-Indonesia dan juga terbuka untuk dokter hewannya sendiri. Nah itu mengenai kayak kegiatan kemahasiswaannya. Jadi Hima di sini tuh juga punya proker kayak ngadain seminar, pelatihan, workshop bla 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 gitu. Itu yang dilakuin sama Hima kita. Juga Hima juga untuk mewadahi mahasiswa sini sih. Tapi ya gitulah, mungkin masih banyak yang perlu dievaluasi dari Himanya. Mengenai kegiatan kemahasiswaan ya sama-sama tahu lah, mungkin untuk menggunakan fasilitas juga susah, gimana rapatnya nanti. Udah bilang belum Hima kita namanya apa? Ya kasih tahu lah. Kasih tahu lagi. Oh udah dah. Kasih tahu lagi. Udah kok belum? Belum kayaknya, belum ditekankan. Ya belum. Belum kan? Ya belum ditekankan kayaknya. Coba kasih tahu. Tapi namanya kita bukan Hima nggak sih, HMKH? Iya. Iya. Ya Allah. Kita kan Iya. Jadi Hima aja itu ya. himpunan mahasiswa. Kalau khususnya Untuk kedokteran PSDKU, hewan itu kedokteran hewan. HMKH, Namanya himpunan HMKH. mahasiswa kedokteran hewan. ada Seperti OA-nya. itu. Nah, ini aku kasih tahu di bawah ada OA-nya. Nanti Kalian bisa promosi. dijelaskan di Lihat deskripsi. aja di Bagi bawah. Gojek. Pokoknya ada sendal, ada kaki, ada Ya. Bukan bawah meja ini, maksudnya yang di video bawah ini. Ya. Pengen. Kalau mau kepo-kepo silakan dilihat, ada YouTube-nya juga. Terus apa lagi? Nah, Nggak itu boleh. bisa dilihat di bawah. Mengenai apa lagi ya yang perlu dibahas? Yang mungkin kalian Hima pengen sendiri tahu. mungkin gimana ya, kalau kita bedakan sama yang Hima lain, mungkin kalau kita lebih fokus ke Internal. profesi ya. Iya, kita kan profesi ya. kedokteran hewan, Ya, jadi wajar jadi- keprofesian. Kita punya bidang-bidang sendiri. Nah, iya. Kayak Mungkin ada beda yang- sama yang lain. Kalau Iya. yang di prodi lain itu ada yang bidang perusahaan, ada bidang ini. Jadi kalau kita fokus ke bidang kita. Ya kalian tahu sendiri lah, kan kita kedokteran hewan. Hewan juga banyak ragamnya. Dan tiap orang passionnya juga beda-beda. Ada yang ke ruminansia, ternak besar, kayak kambing, domba, sapi. Terus juga ada yang ya hewan domestik, kayak hewan kesayangan gitu, anjing, kucing. Terus ada juga yang pengennya ke unggas. Terus ada yang pengennya kuda, equestrian. Terus satwa liar kayak ular segala macam, kayak gitu lah, kadal-kadal segala macam gitu, hewan eksotis gitu. Nah jadi passion orang kan beda-beda. Nah karena kita kedokteran hewan, jadi namanya kita keprofesian, di situ nanti ada namanya peminatan. Nah di situ di HMKH ini, himpunan mahasiswa kedokteran hewan, itu ada namanya divisi-divisi di dalam organisasi itu untuk mewadahi minat-minat itu tadi. Tapi kalau di Surabaya itu ada namanya KMPV, kelompok minat apa ya? KMPP. Kelompok minat apa? Ya Kok jujur, kamu minat? Bukannya? Bukan. iya kelompok minat profesi veteriner gitu. Oh, maaf aku lupa, soalnya aku jarang main ke Surabaya, jadi beratnya kalau kita di sini divisi ya, kalau di sana. kalau ya di sana itu namanya KMPV, ada KMPV, ubur, ada ya ubur, unggas Ego, burung, iya, iya, iya. equine, tanah besar, ternak besar, TB. Volkar. Kalau di sini tuh jadinya divisi-divisi di dalam Hima gitu. Kayak divisinya FC, Volker, ada divisinya EC, Equestrian Care, di dalamnya HMKH, terus ada yang Ruminant Care segala macam kayak gitu-gitu. Jadi di sini tuh kayak yang mewadahi. Oh ya, aku minta maaf profesi banget ya. kita. Nggak tahu tentang KMPV gitu. Ya, jadi gini, kalau yang di sini tuh yang mewadahi kayak KMPV di Surabaya itu, kalau di sini yang mewadahi itu Hima. Nah, dikasih tahu. HMKH. Kalau di sana itu memang berdiri sendiri. Iya, KMPV-nya jadi kayak ormawa sendiri di sana. Nah, Yang aku jadi- tahu sih gitu. Jadi bukan dinaungi oleh BEM sendiri, jadi memang tidak berdiri sendiri ya, pisah gitu. Jadi setelah teman-teman mahasiswa baru yang sudah mengikuti PKKMB, Terus nanti ada PDKV ada DKV yang ospek di dalamnya Fakultas Kedokteran Hewan itu nanti adanya PDKV. Nah PDKV ini nanti lebih membahas kayak KMPV-nya kayak gimana, ormawa-ormawa di FK kayak gimana gitu. Nah karena kita yang dari PSDK UNAR Banyuwangi itu setelah selesai PKKMB kita langsung ke Banyuwangi. Jadi nggak bisa ikut PDKV. Otomatis ospek lanjutan kita itu ya di ranahnya PSDK UNAR Banyuwangi, nanti dikasih sama Hima. Hima itu ngasih tahu nanti tentang peminatan-peminatan kayak EC, Equestrian Care, Volker, Ruminant Care. Istilahnya juga kayak ospek tentang PDKV juga sih sebenarnya gitu. Kurang lebih kayak gitu juga. sama sih. Sama, tapi penyajiannya berbeda karena kan ruang lingkupnya juga beda, jumlah mahasiswanya juga beda gitu. Dalam ospek lanjutan yang ada di PSDK UNAR Banyuwangi ini. Terus untuk ospek lanjutannya sendiri kan kalau Itu kita kegiatan di sini itu kan, kegiatan kemahasiswaannya. ya. Terus ospek lanjutannya sendiri kan dari Banyuwangi kan kita parko ya.
ya Yes. ospek lanjutannya. Iya. Di sini namanya Parko kalau untuk di ruang lingkup prodi kedokteran hewan. Ini kebetulan Pesta ketua ekonomi. kaderisasi kita. Iya, yang bidang kaderisasi Iya, ini kaderisasi bisa ini nih. tanya langsung ya. Ini yang bidang Mungkin Parko. ditanya Parko itu kepanjangannya apa sih Mbak? Ada apa? Tahu Kan nggak? humas saya. Humas saya. Mungkin ada yang tahu ya kayak Parko Ah, itu ya. apaan Parko sih? apa gitu. panjangannya? Ya, kepanjangannya aja Parko gitu. itu Mbak. intinya kaderisasi. Kepanjangannya Parko. Kepanjangannya Mbak, mungkin P. tahu gitu. P. Iya apa? Proses. Proses. Kaderisasi. Saya cut saya. Iya. Ya. Aku browsing. Nah, jadi gini, Parko kepanjangannya apa, Mbak? Gak apa-apa Mak, nyontek gak apa-apa. Gak apa nyontek apa enggak apa-apa, Kita baca aja. sama-sama maklumi kok di sini. Ya, jadi saya sudah melupakan Parko sih, adalah? cuman ya saya nggak teringat. Apa itu ada process of cadre veterinary in action, di mana Ospek lanjutan. ospek lanjutan dari Surabaya ke sini, yang mana itu proses untuk mengkader lagi adik-adik yang bakalan masuk ke Fakultas FKH di Banyuwangi. Bukan fakultas sih, kita kan prodi. Ya. Ospek fakultas udah di PKKMB. Ya, maksudnya Untuk gitu. lebih lanjut dalamnya tentang veterinernya, dunia veterinernya itu memang di Parkonya di daerah untuk khusus di area Banyuwangi. PSDKU UNER gitu. Tapi kalau kalian di Surabaya itu ya ada yang PDKV gitu. Untuk lebih pendalamannya itu. Kalau di Banyuwangi ada Parko gitu. Ya, Gitu. persis. Tapi walaupun kita udah selesai Parko, ya kita masih belum dianggap yang kita rasakan ya, yang kita ini, maksudnya aku yang 2019 udah selesai Parko, tapi nggak dianggap sebagai bagian dari fakultas gitu, fakultas kedokteran hewan yang di Surabaya. Alasannya kenapa nggak dianggap ya, kita nggak punya kartu KM tadi, kartu keluarga mahasiswa FKH tadi. Di ospek kita ya kayaknya perlu dievaluasi lebih lanjut gitu, karena itu juga terkait tentang hak-hak yang Harus kita perlukan juga gitu, kita perlu dapatkan juga di fakultas kita sendiri gitu. Karena dekan kita yang kedokteran hewan ini kita sama, kita memang posisi belajarnya itu jauh di Banyuwangi, kelasnya itu di Banyuwangi kelasnya, tapi dekan kita tetap sama yang di Surabaya gitu. Cuman kayak minta apa-apa ke Surabaya itu juga susah juga gitu. Gitulah. Oh iya, kalau untuk kedokteran hewan yang di PSDK UNER Banyuwangi itu ada, kalau di sana kan langsung ke dekan kalau ada apa-apa. Nah, kalau yang di PSDK UNER Banyuwangi kalau ada apa-apa tentang PSDK UNER Banyuwangi yang kedokteran hewan itu lewatnya ke KPS dulu. KPS itu kepala prodi, kepala program studi gitu. Jadi kita kan yang di Banyuwangi kan namanya kan prodi, bukan fakultas. Fakultas kita tetap ke Surabaya gitu. Jadi ada apa-apa kita ngadunya ke KPS, nanti KPS sampai ke dekanat gitu. curhat melalui Salah aja. KPS. Iya, kayak gitulah. Tapi nanti KPS kalau ada apa-apa kayak kita butuhnya di PSDKU itu nanti KPS bakal sampaikan lagi ke koordinator yang di PSDKU. Jadi kita tuh kayak ada dua ranah yang kayak kebutuhan apa-apa di PSDKU, misalnya kayak ruangan atau apa, kita ngadunya nanti ke areanya tuh ya PSDKU diurus sama koordinator. Nanti kalau kita kayak kebutuhannya kayak laboratorium, fasilitas kayak praktikum, kebutuhan praktikum, itu kita sampaikan ke KPS, nanti KPS kita sampaikan ke dekanat gitu. Jadi kayak ada dua area gitu, dua jalur. Satu ke koordinator kita sendiri yang PSDKU, satu lagi ke fakultas kita sendiri itu dekanat gitu. Gitu. Gitu sih. Itu mengenai FKH. Terus apa lagi ya? Apa lagi? Ayo. Apa ya? Udah habis topik. Intinya Udah lengkap ya? jangan lupa Subscribe, Nanti. like, share, Nanti. komen. Nanti. Apa lagi ya mau dibahas? setiap jeda tuh seharusnya ada. Ya apa lagi yang mau dibahas? Yang dibahas intinya di Banyuwangi banyak wisata. Udah kayaknya ya. Udah dulu deh, nanti wisatanya. Video ketiga. Ya. Ada Tiga. Rencana mau bikin 4. Cuman satu tadi aja udah 30 menit. Iya Tujuan. tuh.
ya episode 1 dan episode 2 tentang kampus. Episode 1 tentang kampus, episode 2 tentang FKH, episode 3 tentu tentang suasana lagi. Suasana di Banyuwangi. Ya. Oke, itu dulu yang itu dulu ya tentang FKH yang di PSDK UNER Banyuwanginya. Tadi video pertama jangan lupa tonton. Buat kalian yang belum tonton dulu tentang PSDK UNER Banyuwangi kayak gimana. Itu ada di video pertama. Yang video kedua yang ini lebih ke FKH yang udah kita rasakan, gimana fasilitasnya, gimana apanya. Oh iya, terakhir kalian mau ngasih rekomendasi ke teman-teman yang pengen masuk ya apa? Teman-teman yang pengen masuk ke FKH PSDKU ini apa enggak gitu? Silakan kalian menurut kalian gimana rekomendasinya? Gitu? Dan harus bikin kami bersemangat. Yang jelas lah ngomongnya. Ya lanjut. Silakan letakkan di komen. Recommended gak? Recommended gak kalau Sedikit. sedikit ya. Jadi kalau kalian ada minat buat ke kedokteran hewan yang di PSDK UNER Banyuwangi, menurut mereka tuh sedikit. Kalau menurut Bang Burhan, minatnya masuk ke sini kan? ya kalau bagi adik-adik yang pengen masuk ke PSDK UNER Banyuwangi, Ini fokus ke PSDK UNER. kedokteran hewan. Kedokteran hewan apa? Kedokteran hewan dulu, kedokteran hewan ya. Ya. Kalau Kita menurut video aku sih, episode ini tentang iya, kedokteran hewan. menurut aku sih kalau kedokteran hewan itu khususnya di Universitas Erlangga ya ini menurutku lebih bagus gitu loh. Karena di sini itu kita mempelajari 2 fakultas tuh menurut aku. Contohnya nih di IPB itu ada fakultas peternakan, di sini kita nggak ada. Jadi di fakultas kedokteran hewan sendiri itu kita sekaligus mempelajari dunia peternakan. Itu mengenai kedokteran hewan yang di UNER. Nah, tentang di kalau sini- PSDKU, kalau di PSDKU Kalau di sini sih menurutku ya mungkin bisa recommended juga gitu. Untuk- Karena dari dari suasana kita belajar, suasana kita berkuliah itu mungkin setidaknya bisa bisa mendapatkan lebih dari itu. Cuman masalahnya kan ya Dan fasilitas di sini, lagi. ya, butuh fasilitas fasilitas lebih lagi. aja. Kalau buat suasana belajar katanya oke lah Ya, gitu. nah, Sini di lapangan tenang, pun juga adem, ayem, bagus dan ya kan, kayak hijau lah lapangan. gitu. Untuk turun ke lapangan juga oke kalau di sini. Tapi udah cukup dulu Dari itu dari aja. Bang Burhan udah, dari Kak Firda udah. Kalau pengen kalau kalian ada minat buat ke kedokteran hewan PSDK UNER Banyuwangi, kata Kak Firda recommended-nya itu sedikit. Kalau kata Segini. nah gitu. Kalau kata Bang Burhan ya oke-nya itu ya di suasana belajar. Terus kalau kata Mbak Putri Lapangan pelajaran juga sih sebenarnya. ya suasana belajarnya Ya, juga. Jadi kalau belajar buat di terjun luar ke lapangannya oke gitu. Nah, kalau dari aku sendiri sebenarnya ada plus ada minusnya. Emang benar ada plus ada minusnya. Plusnya itu suasana belajar. Terus turun ke lapangan tadi yang kayak disebutin kayak nanti ada kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Banyuwangi itu Dinas Pertanian, lebih ke peternakannya. Nanti kita bantu-bantu dokter hewan yang di Dinas Pertanian. Ya. Gitu. Jadi kita ada banyak relasi untuk kayak langsung terjun ke lapangan gitu. Jadi enak di PSDK UNER Banyuwangi ini. Karena emang relasi kita kan emang langsung ke Pemkab kan, dibukanya juga dari keinginan Pemkab. Terus juga plusnya di PSDK UNER Banyuwangi ini menurut aku untuk hewan-hewannya menurut aku beberapa udah cukup lah gitu. Kalau kayak di beberapa Lebih mata dari kuliah. cukup malah. Iya lebih dari cukup malahan untuk beberapa mata kuliah yang kayak ITR, ITNR yang di Departemen Peternakan. Kecuali yang Ya kayak gitulah, pokoknya udah cukup untuk positifnya itu. Ya. Yang minusnya itu emang fasilitas kayak kebutuhan praktikum, terus kayak suasana perkuliahan dalam kelas gitu-gitu. Jadi terus kayak kebutuhan apa-apa di fasilitas kita emang karena menumpang, minusnya itu aja sih. Terus kayak bentrok sama prodi Fakultas lain itu lain, aquaculture iya. itu sih. Jadi minusnya itu. Terus bersebelahan dengan anak sekolah. Iya, jadi kita numpang sarana Jadi, sama euforia- SMA. euforianya kita lihat tuh kayak kurang gitu. Iya, Masih jadi muda lah ini kita. jadi masih kita terlihat muda. karena ya gitu. minusnya juga itu suasana kuliah itu nggak berasa kayak kuliah, tapi berasa kayak anak mudaan. bimbel, Anak- kayak yang dibilang kayak dibilang kayak Mbak Fil dari masih video anak- pertama, itu berasa kayak kesannya tuh kayak bimbel, anak bimbel. Terus kalau katanya Bang Burhan tuh berasa kayak anak SMA, jadi nggak Kita berasa masih- kayak suasana kuliah, nggak ada Kita berasa masih kayak muda, suasana kuliah. kita masih muda. Jadi kalau aku pun ke Surabaya kayak di kampus lain gitu Iya. lah, euforianya Jadi kayak kita gimana gitu. udah selesai SMA, masuk perguruan tinggi negeri katanya, tapi pas kita Kita mah tiba di pindah-pindah. PSDK UNER Banyuwangi, kita berasa kayak masuk SMA lagi. Ya kayak gitulah, berasa kayak anak SMA terus bimbel gitu, kayak gitulah suasananya. Ya, namanya kampus maki ya kayak gitu. Ya kita numpang, jadi efek kayak gitu itu minusnya. Mungkin Tapi itu bagus. dulu yang video kedua ini.
bahas-bahas tentang kedokteran hewan di PSDK UNER Banyuwangi itu dulu. Makasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa Like. Like, subscribe. Ih gantian nih like satu komen. Gak Tadi tuh apa-apa kayak lah, kan gitu. kita ya, berenang. ulang. Oke, itu dulu. Jangan lupa Like. Subscribe. Dan komen di bawah. terus share buat ke semua orang. Ya jangan lupa di Follow IG aku. Oh iya. Beri kami ilmu lagi biar kami bikin. Ya. Terus video pertama Tonton apa buat lagi? kalian yang belum tonton silahkan tonton dulu. Nah setelah ini bakal ada video yang ketiga yaitu tentang kehidupan Di Banyuwangi. kampus apa tuh kehidupan kita sih sebagai mahasiswa Sehari-hari kedokteran gitu. hewan UNER Banyuwangi gitu. Oke, makasih. Dah. Dadah.